Setelah kelelahan mereka menimbun sumur, membuat tempat penampungan air, kemudian membuat menara pengintai bagi Rasulullah ya. Maka malam itu semua mereka dalam keadaan lelah, capek. Maka Allah turunkan rasa kantuk yang luar biasa sampai diriwayatkan itu mereka pedang yang berjaga-jaga itu dengan pedang di tangan itu beberapa kali pedangnya jatuh saking mengantuknya. Akhirnya mereka malam itu semua tertidur bawa gerimis ya. Kita saja bukan kalau malam-malam hujan enak sekali tidur itu tertidur. Semua tertidur kecuali Rasulullah. Masya Allah, lihat pemimpin ibu-ibu. Kecuali Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah sholat di bawah pohon, ya, sholat lail, ya, sholat qiyamul lail. Rasulullah di bawah pohon memohon pertolongan kepada Allah. Tidak berhenti beliau berdoa sampai dia merasa yakin bahwa Allah menurunkan pertolongannya. Yang kedua, Allah menurunkan hujan dari langit. Ya, hujan turun di malam hari di wilayahnya kaum muslimin itu hujan gerimis, bukan hujan deras, gerimis sekedar membasahi pasir yang akan dipijak besok oleh kaum muslimin. Ini menguatkan tanah berpasir agar tidak licin bagi kaum muslimin, memudahkan mereka bergerak dan berpijak. Sementara di bagiannya kaum kafir Quraisy ya, kaum kafir Quraisy itu justru hujan lebat di situ. Hujan lebat berarti airnya itu berlebihan sehingga menyulitkan gerak mereka di esok harinya ya. Pasir kalau tergenang air itu sulit ya. Yang ketiga apa dari ayat tersebut? Untuk mensucikan kamu. Jadi pada saat itu sebagian sahabat dalam keadaan junub dan kekurangan air. Hujan ini akan menjadi sarana bersuci sebelum berperang. Hilangkan gangguan setan. Bagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa setan menakut-nakuti kaum muslimin. Ya, nakut-nakuti kaum muslimin. Bagaimana nanti besok kau jumlahmu sedikit, pasti kalah begini ya. Sama seperti kita biasa, was-was setan. Hilang gangguan setan karena kenapa? Kantuknya. Orang sudah mengantuk, ibu tidak berpikir lagi apakah yang di tempat itu daerah berbahaya atau apa. Yang jelas kalau sudah ngantuk sudah tidur saja. Nah, selanjutnya yang kelima meneguhkan dengan hujan dan ketenangan itu hilang. Meneguhkan telapak kaki secara fisik dan maknawi. Kaki mereka kokoh di medan perang. Hati mereka teguh menghadapi musuh. Tadi sudah saya jelaskan bahwa sebaliknya karena hujan deras ya. Dengan hujan itu Allah menurunkan ketenangan, kesiapan dan pertolongan kepada kaum muslimin bahkan sebelum perang benar-benar dimulai. Dari rangkaian peristiwa ini ibu-ibu menunjukkan bahwa perang Badar ini bukan perang yang asal-asalan, tapi didahului oleh pengintaian, kecerdasan strateginya Rasulullah, ikhtiar maksimal dari kaum muslimin, tawakal penuh kepada Allah, serta mendapatkan jaminan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana di kaum musyrikin? Perjalanan menuju Badarnya kaum musyrikin. Jadi ketika kaum Quraisy mendengar kabar bahwa kafilah dagang mereka dipimpin Abu Sufyan terancam, maka dalam waktu singkat sekitar 2 hari ibu-ibu, Mekah itu melakukan persiapan militer. Ini bukan pasukan kecil ini. Mereka membawa perlengkapan perang, unta, kuda, senjatanya lengkap, jauh berbanding terbalik dengan keadaannya kaum muslimin. Tujuannya ini bukan sekadar mau mengawal kafilah atau menjemput kafilahnya Abu Sufyan, bukan, tapi memang unjuk kekuatan dan intimidasi terhadap kota Madinah. Dan hampir semua pembesar-pembesar Makkah ikut karena memang diserukan ya, semua ketua-ketua kabilah harus ikut. Semua pembesar Mekah ikut dalam rombongan ini. Hampir seluruhnya. Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah, Umayyah bin Khalaf, dan lain-lainnya. Kecuali Abu Lahab. Nah, tetapi ketika hendak berangkat, ada kekhawatiran konflik internal dengan Bani Zuhroh. Ya, Bani Zuhrohnya menarik pasukannya Ibu ya, 300.
Nah, Bani Zuhro ini dari klan ibunya Nabi Muhammad. Nah, kenapa mereka khawatir? Khawatirnya waktu dalam perjalanan, khawatir muncul kekhawatiran di pasukan kaum Quraisy bahwa jangan sampai ketika kita kosongkan kota Mekah, nanti orang-orang Bani Zuhro itu akan menyerang mereka dari belakang dan mereka akan mengkhianati ya. Bila terjadi konflik besar, akhirnya mereka agak terguncang sedikit antara pergi tidak, khawatirnya Bani Zuhro nanti menyerang. Tiba-tiba iblis datang, ini hebatnya iblis ini. Jadi kalau ada orang mau berbuat kejahatan dan mau dibatalkan, ini kerjanya iblis ini, supaya tidak jadi dibatalkan. Jadi dalam riwayat dikatakan iblis datang dalam rupanya Suraqah bin Malik. Di titik ini terjadi peristiwa penting. Iblis menjelma sebagai Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini tokoh Bani Mudlij, ya. Dia berkata, aku menjadi penjamin bagi kalian. Jalan saja. Aku jamin, aku jadi jaminan kalian. Tidak akan ada yang menyerang kalian dari belakang. Ya, ucapan ini akhirnya bikin tenang kaum Quraisy. Mereka bisa terus maju ke medan perang dengan penuh percaya diri. Allah abadikan ini dalam surah Al-Anfal ayat 48. Wa iz zayyana lahumus syaitanu a'maluhum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani naqasu ala aqibai wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawun inni akhafullaha wallahu syadidul iqab. Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan perbuatan mereka terasa indah bagi mereka dan berkata, tidak ada seorang pun di antara manusia yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sesungguhnya aku ini pelindungmu. Tetapi ketika kedua pasukan itu telah saling melihat, setan itu berbalik ke belakang dan berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah dan Allah sangat keras siksaannya. Jadi kisahnya nanti ini ketika peperangan, setan yang berubah jadi Suraqah ini, begitu di perang Badar, karena dia setan, dia bisa melihat malaikat yang berbondong-bondong ya. Karena Allah mengirim alfa minal malaikati murdifin. Allah kirim itu 1000 malaikat, dia lihat itu malaikat. Akhirnya ini jin lari terbirit-birit ya, iblis lari terbirit-birit sampai mengatakan, aku berlepas diri. Ya. Insya Allah. Seperti itulah nanti ketika di akhirat. Nah, setelah kafilah Abu Sufyan lolos dari ancaman kaum muslimin, kan dia mengirim pesan ke Mekah. Kafilah telah selamat, kalian bisa kembali. Nah, Al-Akhnas bin Syarik, tadi sudah dijelaskan, Al-Akhnas bin Syarik, karena mendengar itu, dia menyarankan pulang saja. Ya, setelah ada kabar kafilah selamat. Dia katakan, tidak ada lagi alasan untuk berperang. Jadi dia menasihati, tujuan kita sudah tercapai. Tujuan kita itu kan mau menyelamatkan harta kita sama Abu Sofyan, dan ini sudah selesai. Tujuan sudah tercapai, jadi tidak perlu lagi ada pertumpahan darah. Jadi Bani Zuhro memutuskan pulang setelah mendengar saran dari Al-Akhnas ini. Jadi sekitar 300 orang Bani Zuhro memutuskan kembali ke Mekah. Mereka tidak ikut perang Badar. Ini keputusan strategis yang akhirnya menyelamatkan mereka dari kehancuran. Maka jumlah tadi yang 1.300 sekarang tinggal 1.000. Nah, berbeda dengan Bani Zuhro. Abu Jahal malah marah besar, dia berkata dengan sombongnya, kita tidak akan kembali sebelum sampai Badar. Kita di sana akan menyembeli unta, minum khamar, mendengarkan lagu-lagu dan tari-tarian ya dari biduan. Jadi mereka bawa itu biduan-biduannya itu yang memberi semangat-semangat untuk berperang. Para penari-penari yang memakai gelang-gelang kaki ya. Dia bawa itu biduannya. Dia katakan nanti sampai di sana kita akan tinggal di Badar, minum khamar, mendengar lagu-lagu serta menari ya, agar didengar oleh seluruh bangsa Arab. Jadi keputusannya yang diambil Abu Jahal ini murni didorong kesombongan dan dendam, bukan karena kebutuhan militer sebenarnya. Ini keputusan fatal yang mengantarkan kaum Quraisy pada kekalahan besar di Badar, ibu-ibu. Maka pasukan Quraisy terus maju dengan arogan, ya, dengan penuh kesombongan. Dalam surah Al-Anfal Allah sebutkan,
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan untuk pamer kepada manusia serta menghalangi orang lain dari jalan Allah. Dan Allah Maha meliputi apa yang mereka kerjakan. Nah, akhirnya keesokan harinya ibu-ibu, keesokan harinya ketika pasukan sudah saling bertemu ini, ya, setelah kedua pasukan itu kaum muslimin dan Quraisy sudah saling berhadapan di Badar. Dalam surah Al-Anfal disebutkan, "Idz antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa warrakbu asfala minkum walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah wa innallaha lasami'un alim." Ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dengan mereka, yaitu kaum musyrikin berada di pinggir lembah yang jauh, sedangkan kafilah itu berada di tempat yang lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan waktu pertemuan itu. Tetapi Allah mempertemukan kamu agar Allah melaksanakan suatu urusan yang pasti terjadi. Agar orang yang binasa itu binasa dengan keterangan yang nyata dan orang yang hidup itu hidup dengan keterangan yang nyata juga. Dan sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dari ayat ini Ibu, sebenarnya kita ketahui bahwa memang perang Badar ini rekayasanya Allah. Ya, Allah yang menggiring kaum muslimin. Ya. Jadi bil udwatid dunya itu sisi lembah yang ditempati oleh kaum muslimin. Sementara bil udwatil quswa itu sisi lembah yang seberangnya yang ditempati oleh kaum kafir Quraisy. Nah, pada saat itu Rasulullah tidak langsung memerintahkan serangan. Yang pertama beliau lakukan justru berdoa dengan penuh kerendahan hati. Dalam riwayat Sahih, Rasulullah menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya tinggi sekali ibu-ibu. Tinggi sekali. Berdoa dengan sangat sungguh-sungguh sampai selendang beliau itu jatuh ya. Jatuh. Abu Bakar yang selalu menyertainya itu sampai menegur Rasulullah. Ya Rasulullah, sudahlah. Engkau adalah utusan Allah. Allah sudah mendengar doa-doamu. Tapi Rasulullah tidak berhenti berdoa. Ya, doa beliau diantaranya apa ibu? Ya Allah, jika pasukan ini binasa, jika kami kalah hari ini, pasukan ini binasa, maka engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini. Ibu, sebenarnya Rasulullah tahu ya, tahu bahwa tidak akan padam agamanya Allah ini. Tetapi begitu kerasnya itu beliau merayu Allah ya, agar Allah memberi jaminan, memberikan pertolongannya sampai dia katakan, ya Allah, jika kami ini kalah tidak akan engkau disembah di muka bumi lagi ini. Ini menunjukkan tawakal total Rasulullah kepada Allah. Kesadaran bahwa kemenangan itu bukan strategi semata, tetapi pertolongan Allah. Itu pemimpin sejati sebenarnya begitu. Selalu mengawali perjuangan dengan doa. Siapapun ketua Musida, ketua MMW, ya DPD, itu harusnya mengawali semua tugas-tugasnya dengan perjuangan dan doa, bukan dengan kesombongan, bukan dengan karena saya mampu, karena saya wow, ya. Dimulai dari kerendahan sampai akhirnya Allah turunkan jawaban itu, Bu. Jadi kayak seorang anak itu tarik-tarik bajunya mamanya itu memohon-mohon sekali ini. Tidak dilepas itu sampai dia mendapatkan jawaban dari Allah. Sampai Allah menjawab dalam surah Al-Anfal ayat 9 ya. Idza tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia memperkenankan permohonanmu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Masya Allah. 1.000 malaikat ditambah 313 atau 319 kaum muslimin. Jadi imbang mereka ya. Imbang sebenarnya. Karena perang Badar ini adalah perang yang kita ketahui bahwa di situ ada bantuan Allah turun. Masya Allah. Lalu Allah lanjutkan dalam surah Al-Anfal ayat 10,
Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min 'indillah innallaha azizun hakim. Dan Allah tidak menjadikan bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanya dari sisi Allah, sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Setelah turun itu ayat, itu wajahnya Rasulullah yang tadi kamas-temas sedih sekali, langsung sumringah ibu-ibu, lalu dia bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, ini Jibril memegang kendali kudanya, mengenakan perlengkapan perang." Jadi Jibril juga ikut turut berperang dalam perang Badar. Sebelum perang dimulai, ya, jadi setelah dapat jaminan dari Allah, itu Rasulullah langsung bangkit, ya, selesai doanya. Karena dia sudah dapat jawaban. Langsung turun ke medan perang. Sebelum perang dimulai, Rasulullah mengecek dan meluruskan barisan pasukan. Bagaimana ya? Sebagaimana meluruskan shaf dalam sholat. Ini menandakan disiplin militer, keteraturan, keseriusan, persiapan. Nah, pada saat itu Rasulullah melihat Sawad bin Ghaziyah itu sedikit maju perutnya, nah, ya agak buncit mungkin perutnya. Sedikit maju perutnya dari barisan, lalu beliau menyentuh perutnya dengan ujung tombak, ujung anak panahnya, tapi tidak melukai perutnya, sambil berkata, "Istawi ya Sawad, luruskan barisanmu wahai Sawad." Sawad berkata, "Ya Rasulullah, engkau menyakitiku, aku ingin kisos." Tapi Rasulullah tidak marah, ibu-ibu, ya, tidak marah ditegur seperti itu. Dia tidak menggunakan kekuasaannya, tidak mengangkat bajunya dan dia angkat bajunya, kemudian dia mempersilahkan Sawad untuk mengkisosnya, membalasnya. Namun ternyata akhirnya Sawad justru memeluk tubuhnya Rasulullah. Dia peluk, dia mencium perut beliau dan berkata, "Ya Rasulullah, engkau tahu bagaimana keadaan kita saat ini. Kita mau menghadapi perang, ya. Dan aku hanya ingin menjadikan sentuhan terakhirku di dunia ini adalah dengan tubuhmu, wahai Rasulullah." Wah, ini nikmatnya ini kalau kita bersama Rasulullah, ya, Masya Allah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Allah merahmatimu, wahai Sawad." Kemudian Rasulullah memberikan arahan khusus saat berperang, satu perangan. Beliau katakan, sebelum perang dimulai, ya, diinstruksikan tidak boleh ada yang menyerang sebelum diperintahkan. Kemudian gunakan senjata baik-baik, ya. Senjata jarak jauh itu dengan panah. Karena kan mereka punya persiapan sedikit, ya ibu-ibu. Gunakan senjata jarak jauh atau panah. Jadi jangan menyerang, cukup gunakan panah saja dengan tepat. Akhirnya jangan memanah dengan jarak terlalu jauh. Ketika musuh datang menyerang, agak dekat sedikit kemudian dipanah. Jaga posisi dan jangan terpancing emosi. Jangan membunuh secara membabi buta. Ini menunjukkan bahwa perang Badar bukan perang brutal, tapi perang terkontrol. Ada aturan, ada etika, ada komando Rasulullah, ya. Kemudian ketika pasukan sudah dekat, baru boleh cabut pedang, ya. Maksudnya menghadang mereka dengan pedang. Nah, pada sebelum perang itu ibu-ibu, bukan cuma Rasulullah yang berdoa, ternyata Abu Jahal juga berdoa, ya, tapi dengan kesombongan dan niat yang rusak. Doanya kurang lebih seperti ini. Ya Allah, dia juga sebut ya Allah, ya Bu, ya. Ya Allah, menangkanlah pihak yang paling engkau cintai di antara dua kelompok ini. Bagusnya doanya ini Abu Jahal, ya. Ya Allah, menangkanlah pihak yang paling engkau cintai di antara dua kelompok ini. Kenapa dia berdoa seperti itu? Karena dia yakin bahwa Quraisy itu paling benar, lebih kuat, lebih layak menang. Allah itu jelaskan dalam surah Al-Anfal 19, ibu-ibu. Itu tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa la in tughniya ankum fi'atukum syai'an walau kathurat wa annallaha ma'al mu'minin. Jika kamu orang-orang musyrik meminta keputusan kemenangan, ya, ini terkait doanya Abu Jahal, ya Bu, maka sungguh keputusan itu telah datang kepadamu. Jika kamu berhenti, maka itu lebih baik bagimu. Jika kamu kembali, niscaya kami akan kembali memberi hukuman. Dan pasukanmu sekali-kali tidak akan dapat menolak azab darimu sedikit pun, meskipun banyak jumlahnya. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Allah balas doanya, bahwa yang Allah cintai itu orang-orang beriman, bukan kamu. Ya, karena Abu Jahal menganggap bahwa Rasulullah yang membuat perpecahan. Nah, doa Abu Jahal itu dikabulkan, tetapi berbalik menghancurkan dirinya sendiri. Ya, ini bagus sekali doanya ini Abu Jahal. Doa yang paling jujur, ya.
Allah memenangkan pihak yang benar, bukan karena dari jumlah ibu-ibu. Karena kesombongan sebenarnya menjadi sebab kebinasaannya Abu Jahal sendiri, yang pada akhirnya dia tewas di medan perang Badar, ya. Yang ini menjadi simbol runtuhnya kesombongan Quraisy. Nah, ketika pasukan sedikit lagi ya Bu, ketika pasukan Quraisy tiba, mereka datang tuh dengan kesombongan. Sebagian itu langsung menuju sumur Badar untuk minum dan bersenang-senang. Mereka ini tidak menyadari bahwa posisi strategis sudah dikuasai oleh pasukan Islam, karena kan pasukan Islam tiba sehari sebelum perang. Ya, ini menunjukkan bahwa pasukan Quraisy ini kurang waspada, meremehkan lawan. Ya, kemudian awal dari kekacauan taktiknya Quraisy. Pasukan Quraisy kemudian setelah itu mengurus Umair bin Wahab untuk menghitung jumlah muslimin. Jadi mereka baru mau tahu ini berapa jumlahnya muslimin setelah tiba di Badar. Jadi dikirimlah Umair bin Wahab al-Jumahi sebagai pengintai. Siapa tahu nanti selain yang ada di depan mata, siapa tahu ada di belakang-belakang itu tersembunyi kaum muslimin. Jadi mereka harus tahu berapa jumlahnya. Nah, setelah dia mengamati ternyata tidak ada, ya, tidak ada pasukan-pasukan lain selain yang ada di depan mata. Lalu dia melaporkan jumlah muslimin sekitar 300-an, tidak membawa bala bantuan. Tapi dia memperingatkan, ya, siapa Wahab al-Jumahi ini memperingatkan. Tetapi aku melihat kematian dibawa oleh pasukan itu. Setiap orang dari mereka pasti akan membunuh satu orang Quraisy sebelum dia terbunuh. Ini dah pastikan ini Wahab al-Jumahi. Saya lihat itu wajah-wajahnya itu pasukan muslimin itu wajah-wajah berani mati, dan pasti dia tidak akan terbunuh kecuali setelah membunuh satu orang Quraisy. Dia katakan seperti itu, ya. Ini menunjukkan bahwa pasukan muslimin itu kecil tapi bermental baja, ada wibawanya, ada izzahnya, ada kekuatan yang mulai masuk ke hatinya Quraisy, mulai gentar mereka padahal jumlah mereka banyak, ya. Maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan Quraisy setelah mendapatkan laporannya Umair ini. Sebagian tokoh Quraisy ingin pulang, sebagian lagi terutama Abu Jahal memaksa tetap berperang, ya. Abu Jahal berkata, kita tidak akan kembali sampai kita tiba di Badar, menyembeli unta, minum khamar, dan didengar orang Arab tentang kita. Perpecahan batin di tubuh Quraisy ini sudah terjadi, Bu. Kesombongan Abu Jahal ini menjadi sebab kebinasaannya. Allah menanamkan kekalahan sejak sebelum perang dimulai. Benang merah keseluruhan semua poin ini menunjukkan bahwa kemenangan Badar disiapkan itu oleh Allah sejak sebelum perang. Jadi gabungan strategi manusia, doa Rasulullah, dan pertolongan Allah. Insya Allah jalannya peperangan kita akan lanjutkan 2 pekan nanti. Karena pekan depan mungkin kita akan masuk ke hadits, ya. Setelah itu kita lanjutkan dengan jalannya peperangan. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau agak lebih 15 menit, ya. Nah, saya selesaikan dulu ini supaya tidak terpotong-potong. Jadi nanti kita akan fokus pada jalannya perang Badar. Saya kira demikian. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya bisa tanya di grup, ya, karena sudah lewat agak malam. Masih harus koordinasi dulu dengan ketua PD. Tadi dia ke rumah. Tadi datang ke rumah tapi pas lagi Zoom. Jadi saya janji setelah Zoom. Open.
Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka